Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ahmaduka wa ashkuruka ya Allah, ya musarrifal qulubi ala ni'amin ghairi mutanahiyah. Fa'arjuka ya Allah idhan al-hasanata fid dunya wal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahun yuhyil 'idhamal baliyah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالملة المستقيمة الهادية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, was-subhi idza tanaffas, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Takwir, mengiringi sumpah-sumpah lain yang Allah tandai dengan waktu. Demi subuh apabila dia bergerak, bukan kita biarkan saja Allah berfirman, tohak Allah berfirman, tetapi para ulama, wabil khusus para mufassir mengisyaratkan bahwa di balik setiap sumpah Allah Subhanahu wa taala terdapat isyarat kepada kita. Bukan hanya terdapat isyarat, tapi terdapat syariat di sana. Maka akan kita temui di setiap satuan waktu yang Allah bersumpah di dalamnya atau Allah bersumpah dengannya, melainkan di sana ada isyarat dan syariat. Wal asr, kita diingatkan waktu asar. Wal lail, kita diingatkan waktu malam, dan seterusnya dan seterusnya. Was subhi, Allah kemudian imbuhi dengan kata-kata was subhi idza tanaffas. Kalau secara letterlek, tanaffas itu diartikan ya orang yang mulai bernafas, tanafus. Di beberapa terjemahan diartikan bergerak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak kita bergerak. Jadi kalau yang subuh masih tidur, ini tidak memenuhi sumpah Allah, tapi mudah-mudahan tidak disumpahin Allah. Ya, mungkin karena ketiduran gitu kan, atau nggak ada yang ngebangunin, kan beda. Ketiduran, nggak ada yang ngebangunin, kepulesan atau kebluk lah, nggak tahu saya juga. Tapi saya rasa, dan saya yakin bapak, saudara-saudaraku ini punya pengalaman yang baik terkait manajemen tidur kita. Sesungguhnya kalau sudah terbiasa dalam kurun waktu tertentu tidur atau terjaga dalam jam-jam tertentu, itu akan memudahkan kita tidur dan terbangun di waktu yang sudah disetting. Kalau di kepala kita ini sudah disetting 3 jam, malam itu nggak bisa lebih dari 3 jam. Coba aja. Atau istirahat, kita pakai siang saja misalkan. Kita terbiasa 1 jam, itu lebih dari 1 jam malah pusing. Ternyata begitu Pak, di tubuh kita. Kalau kurang tidur pun akan nagih. Tapi dengan porsi yang biasa kita lakukan. Karena sesungguhnya istirahat itu tidak harus tidur sebenarnya. Ada yang cuma sekedar nyender sudah melepaskan penatnya gitu, nyender, hanya rebahan. Rasulullah kan sering qailullah itu, sebut qailullah itu bobo sejenak aja, bukan bobo pules Pak. Maka kemudian ada istilah tidur begini kan, kalau para sufi mah jadi syariat itu, tidur bersandar pada tangan kanan, tangan kiri di atas gitu. Mencontoh cara tidurnya Rasulullah SAW. Itu sebenarnya begitu ritmenya. Saya dapat kesimpulannya justru di balik diskusi para fisikawan Pak. Fisikawan macam-macam sih, para ilmuwan puspiptek kayaknya masih tahun 2000-an.
penghujung 2007, 2000 sepanjang 2007, 2008 lah gitu. Saya pernah diundang dalam kajian mereka. Bukan sebelum itu malah ya. Di awal-awal tahun 2000, 2002, 2003 lah. Ya. Jadi ternyata menanggapi sumpah Allah ditinjau dari berbagai kajian, ternyata yang disebut dengan istirahat itu tidak harus tidur ternyata. Yang tidak harus tidur. Ada yang sejenak begini. Maka dalam setiap elemen pekerjaan kan suka diajarkan bagaimana kiat-kiat beristirahat supaya tidak stres. Ya kan? Yang biasa berhadapan dengan komputer sekian jam sekali berdiri. Itu sebenarnya bagian, ya menggerak-gerakkan tubuh saja bagian dari beristirahat, dari bekerja. Jadi begitu Pak. Kayak saya ini kalau sudah di atas jam 11 tidur, udah nggak bisa tidur. Jadi udah ke setting jam 12. Ya sudah, mending baca. Tidur setelah agak siang, atau mungkin nanti siang, waktu siang, saya harus tidur bangsa 1 jam. Diganti 1 jam, 2 jam. Kalau tidak diganti, pusing. Pak. Efeknya begitu. Jadi udah pasti, sebelum harus tidur, karena ngefeknya bahaya. Ada kawan setiap jam 2, mau acara apa saja harus tidur, diganggu juga bodo amat. Walaupun lagi seminar segala macam, tidur aja di situ. Ya, ada ibu-ibu ditanya kenapa, tidur aja Pak, di pengajian tidur. Saya jam segitu nggak bisa Pak, nggak tidur, walaupun hanya 15 menit. Kenapa kalau nggak tidur pusing, saya nggak bisa. Ada yang begitu Pak, jadi sudah dibiasakan tuh Pak. Ya. Ada juga yang karena penyakit. Kalau udah penyakit gula biasanya bawaannya ngantuk terus Pak ya. Katanya sih gitu. Kalau kebanyakan gula biasanya jualan. Ya iya kebanyakan gula jualan berarti punya. Kebanyakan gula mau diapain? Dijual lah. Baik. Yang kedua, salawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoganya hadir kita di dalam majelis ini bagian dari ikhtiar kita menjadi pengikut Nabi yang setia, bukan hanya mengaku, bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi diterjemahkan dalam bahasa perilaku. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman, masyarul muslimin, nggak tahu jamaah nyender yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bikin sama kawan-kawan di tempat saya tinggal tuh bikin aula. Jadi ada yang sponsorin, orang kelewat banyak duit, Pak. Alhamdulillah orang banyak duit, tapi titipannya ke kita. Nih 50 juta, saya pengen bikin tempat sholat. Bener ya, pokoknya kurangin nanti saya. Pokoknya ngomong aja, pokoknya jangan ngomong dari saya. Yang ngomong dari saya, tunjuk aja orang siapa yang ya bangun sampai 100 juta jadi. Kalau nggak dimanfaatkan, itu setiap udah sholat pasti nyender. nyender. Ya ini aja untuk membangun keakraban saja. Barusan juga kita sahur bersama Pak ya. Ya biasa Pak, kalau ada yang udah kelewat banyak duit memang perlu begitu Pak. Perlu banyak bersedekah. Bapak yang akan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan uniquely orang sering menyebut kalau datang bulan Ramadan itu sibuk. Kita harus menyambut Ramadan, bak tamu. Ya kan, tamu terus dimuliakan gitu. Ya sih, betul Pak ya, tamu dimuliakan. Tapi terasa nggak Pak bedanya? Gini, kalau kita bikin analogi, tamu oke. Kalau kita dikunjungi saudara kita jauh dari Bandung, dari Jawa, dari Bali, dari Kalimantan, dari mana, kita bersiap-siap karena jarang ketemu. Maksudnya apa? Berikan dia kebahagiaan yang mungkin dia tidak dapat di sono. Bahkan makanan-makanan yang tidak ditemui di sono. Di sana biasanya makan sehari sama nasi, sama garam, di sini kasih KFC aja udah. Wih, ini baru. Jadi merasa dimuliakan. Itu tamu. Tapi kalau misalkan mohon maaf, kalau yang datang ke rumah itu pejabat, Pak Camat mau nginep di rumah, Pak Camat dikasih KFC mah tuh bukan level dia gitu kan. Biasa gitu. Makanan-makanan yang kita bisa makan yang paling mewah pun mungkin Pak Camat makan makanan biasa buat dia. Tetapi nginepnya dia di rumah tuh kita memuliakan dia atau kita merasa dimuliakan?
Ya kan dari sekian banyak warga yang di Bakaru itu baru bercamat, Pak. Wali kota mau nginep di rumah Bapak, Pak. Ada menteri di zamannya SBY itu ada yang rajin nginep di rumah, benar-benar di rumah pupuk mau nih. Enggak dia nyari hotel, padahal memungkinkan dia nyari hotel, tapi nginep di rumah warga aja. Itu warga merasa kira-kira dia memuliakan sesuai keinginan tamu atau dia merasa dimuliakan. Saya yakin adalah warga kita merasa dimuliakan, gitu Pak ya. Berasa nggak datang Ramadan kita dimuliakan? Nah, gitu kan, berasa nggak coba situasinya itu semua jadi auto soleh, ya Pak ya, auto soleh, masjid auto rame, yang nggak pernah berjamaah selalu ikut berjamaah, apalagi yang biasa berjamaah, yang nggak biasa puasa mendadak puasa, yang nggak biasa sahur biasa bangunnya juga kesiangan gitu kan. Sekarang bangun jam 4 aja ngomel, merasa kesiangan coba. Auto soleh. Yang tadinya tahajud, boro-boro istirahat tahajud, sekarang taraweh nggak mau ketinggalan. Itu nggak Pak? Sholat subuh, yang biasanya kita mau sesap, 2 sap, 3 sap udah bagus, sekarang full. Auto soleh. Jadi kita jadi mulia itu dengan datangnya bulan Ramadan. Yang tadinya jarang berdoa jadi sempat berdoa. Yang jadinya basement tempat parkir rebutan jadi tempat ngaji. Coba lihat Pak. Betul nggak Pak? Ya auto soleh, auto baik gitu kan. Orang itu tiba-tiba. Yang tadinya nggak kreatif dagang, auto kreatif dagang. Tetangga yang tadinya nggak pernah dagang juga baru jualan lontong itu kan, gorengan macam-macam. Betul nggak Pak? Pedagang yang biasanya tertata sekarang segala macam kolak, campur segala macam jadi mendadak hadir gitu Pak. Itu Pak gara-gara apa iklan Marjan dulu, maaf saya tidak di endorse. ada iklan sirup aja udah. Wah, ini udah sebentar lagi. Padahal 2 bulan sebelumnya tuh Pak Eko. Udah dikasih tahu. Jadi bukan ru'yatul hilal, Pak, ru'yatul iklan. Ya, kolak tidak diiklankan juga muncul, Pak. Itu dicari-cari gitu, Pak. Masya Allah. Jadi artinya apa ya, Pak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu betul. Taqwa itu bisa muncul memang perlu diberikan semacam stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan. Dan Ramadan itu otomatis karena memang itu apa ya? Ya syahrus siam ini luar biasa. Jadi orang semua otos. Nah ini mungkin sebenarnya pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berdakwah itu perlu banyak stimulus-stimulus. Sekarang kan banyak orang jadi kreatif. Adalah bukan apa namanya uduk morning, macam-macam lah gitu kan, bahkan mau iktikaf saja sekarang dikasih fasilitas. Ini masjid itu kayak ini Bapak, menerapkan pola manajemen total quality service, ya, betul ya, pengelolaannya total quality management. Atau di anak-anak SMK itu belajar apa namanya pelayanan prima, ya kan? Sampai intikaf saja udah disiapkan laundrynya, bayar cukup 50.000 untuk 10 hari, didatangkan ustadz-ustadz kondang, sebagian kondangan itu, kondang-kondangan berarti ya kan, imamnya yang hafiz, biasanya juga ya imam lokal, ini interlokal. Itu untuk memberikan apa ya? Itu sebenarnya untuk memelihara kesalehan-kesalehan dan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian di luar Ramadan ada yang menjaga itu terus. Menjaga itu. Ada yang istilah mabit lah, segala macam-macam lah. Jadi orang dilatih dengan tarawih tidak hanya di bulan Ramadan, ya mulai bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan berikutnya mereka juga dilatih. Termasuk saum, ya puasa yang biasanya cuma setahun sekali, ini mulai ketemu ya, diingetin misalnya Senin Kamis, dikasih layanan tuh, layanan berbuka Senin Kamis. Kalau nggak salah di Gerai 212 ada ya, disiapkan itu. Saya bilang sekalian nanti setiap tengah bulan 13, 14, 15 masjid juga ngadain tuh layanan iftar jama'i yang bersaum ayyamul bid. Saya kira kan belum ada yang begitu Pak ya. Pernah dilakukan di sini nggak Pak? Ya, kan ada grup jamaah. Di situ Pak Sanui
saum ayamul bid. Yuk, mari kita bersaum. Wah, siapin itu sahur apa namanya? Kalau perlu sahur berjamaah kan jarang-jarang warga ngajar sahur berjamaah kan. Jangan sahur on the road mulu. On the roadnya ngampar aja tuh on the road. Ngampar pakai apa? Pakai daun. Mau dari mall gublok di situ makan apa? Bancaan itu. Makan bareng-bareng. Ke jengkol, pakai apa? Kalau lagi begitu mas ngedadak saya nggak makan kambingnya jadi makan kambing. Kenapa? Ya, karena di rumah udah nggak mau makan, tapi kalau lihat begitu kan pengen makan. Itu sebenarnya apa meng-create gaya-gaya menyambut Ramadan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita kalau ada yang seperti itu cakep juga pesan ini ya. Ayamul bid sama. Insya Allah nggak bid'ah apa ya namanya sunnah kan itu menghidupkan sunnah gimana cara? Kalau azan awal kan belum berani ya. Bisa nggak disepakati azan awal berani nggak pesan ini? Hah? Yang sunnah ini menghidupkan yang sunnah yang satu ini ketimbang teriak-teriak. Teriaknya jelas kan. Kang, itu sebenarnya kan nggak ada sunnah-sunnahnya, Mak. Tahun, sahur, sampai gimana gitu orang. Kemudian sahur sampai berbubuk. Ya kan gitu Pak ya. Ya kelihatan kreatif, tetapi kan sebenarnya tidak pada tempatnya. Itu tidak syariat, mubah, bahkan mungkin menjurus maksiat ujung-ujungnya gitu kan. Ada yang pakai dangdut, ada yang pakai segala macam. Di TV kan begitu, TV makan tampilkan artis-artis yang sono penuh. Itu ngebangunin sahur Pak. Padahal dalam Islam itu ada satu syariat, tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan tetap dijaga itu. Apa? Azan awal. Ya, azan awal kasih tahu. Emang awal-awal tuh pernah ada merbot di Masjid Muhammadiyah Pamulang itu. Cepat cerita. Ketika saya mau menggulirkan isu itu, Pak, jangan dulu Pak. Masih trauma dia kenapa? Saya gara-gara azan awal di Jakarta, hampir mau disembelih saya sama orang tetangga. Dikeroyok gue, bogolok asli. Saya hampir mau disembelih Pak. Asli Pak. Masya Allah. Saya bilang mohon maaf, ada hal-hal yang tidak berbau syariat, perayaan maulid besar-besar. Saya tidak mencela maulid. Paham ya Pak? Rajaban besar-besaran, nisfu Sya'ban besar-besaran yang masih bahkan dalam konteks syariat itu masih ada beberapa orang meragukan itu, bahkan mungkin menganggapnya tidak ada itu. Artinya kan masih dalam remang-remang ikhtilaf, khilafiyah yang besar itu kan. Itu dibesar-besarkan kok. Ini mah jelas-jelas sunnah muakkadah. Yang kata Rasulullah SAW, kalau kamu dengar Bilal azan, makan, minum, sholat. Artinya masih ada waktu sholat tahajud. Masih ada waktu kalau mau sahur masih bisa sahur. Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum sudah mengumandangkan azan, maka berhentilah makan dan minum. Berarti sudah masuk waktu subuh. Kalau azan awal itu namanya fazar kizib, jadi ngasih tahu orang sahur dan bisa tahajud di penghujung. Nah kalau Abdullah bin Umi Maktum itu namanya fajar siddiq, itu pas waktu subuh. Jadi timernya itu mereka berdua Pak. Timernya mereka berdua itu. Itu Rasulullah itu dan ada. Dan saya mungkin ya Allah mendoakan orang yang tiap pagi itu membangunin saya. Walaupun saya tidak pernah ketemu masjidnya sebelah mana, karena Garut masih banyak Pak. Baik dekat rumah nenek saya, di daerah Tarogong itu maupun di Garut kota, itu saya pernah ngontrak itu di Bentar. Di Bentar itu, subuh jam 3, jam 4 udah rame Pak. Adan awal, begitu. Nadanya adan awal, maka pakai as-sholatu khairu minan naum. Bangunin. Azan keduanya nggak usah. Kan ada khilafiyah taswib ya. Kalau di Muhammadiyah masih dipakai. Kalau di Persatuan Islam tuh taswib udah nggak ada. Ya. Sama seperti halnya takbiran kalau ada ini Pak. Ada gerhana matahari dan gerhana bulan, masih dianggap aneh kalau kita di sini Pak. Jujur Pak ya. Orang saya masih pernah diomelin, saya nyuruh takbiran, saya ditugaskan di situ, khotbah dan ini, resmi saya ditugaskan, datang sesepuh di situ, tokoh masyarakat. Pokoknya tokoh paling terkenal di Pamulang, saya tidak menyebut namanya, tapi Allah dan boleh dosa-dosanya, ini orang hebat, orang ini. Tapi mungkin pada tidak semua pengetahuan dia tahu itu kan. Dia marah, apa-apaan nih takbir, jadi fitnah. Waduh.
kok takbir jadi fitnah itu kan. Ya sudah, padahal takbirnya pun di dalam masjid unjuk besar. Ini dia menjelaskan, padahal saya sudah kasih selebaran tata cara. Dia pun jarang sholat gerhana rupanya. Kita sudah biasa, dalam artian gini, bukan soal ini. Bikin selebaran itu karena memang kita terbiasa gitu bertahun-tahun sejak, ya sebut saja saya sejak SD, terutama waktu sejak sanawiyah, sejak SMP saya terbiasa itu di lingkungan di Garut itu kan. Itu kan terjadi gerhana, takbir tuh ramai kayak lebaran Pak. Mau masjid NU, kayak Muhammadiyah, Persis, ramai. Biasa. Di kita dianggap aneh. Akhirnya, jelas ini nggak tahu kalau saya ditugaskan itu. Biarin aja dia masuk, ini. Berarti nggak ngerti dia sholat. Tapi ya wis lah, itu kan kita menghormati. Kan ada sesuatu yang kita harus, pada persoalan-persoalan tertentu kita harus mengalah dulu dia. Tapi dijelaskan hadis-hadis yang menurut saya tidak kuat gitu kan, hanya dari satu sumber gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya dia lah mengimami sholat. Yang khutbah siapa? Sebenarnya udah ada petugas. Dikaget terus sudah ada petugasnya si imam nanti. Silakan nggak apa-apa. Kalau dia sesepuh di khutbah lah saya jelasin. Ya kan, kalau di khutbah kan kita yang punya ini, punya kuasa jelasin. Tapi secara ini, kalau ada yang menentang segala macam tidak setuju dengan pernyataan saya, termasuk takbir tadi, silakan berdebat dengan saya tapi bawa kitab. Syarat saya gitu, harus begitu. Kenapa? Kalau nggak ilmiah percuma Pak. Jadi kita kan udah beberkan hadisnya, ya kan? Hadisnya ini riwayat ini sababul wuru sampai kita jelas gitu. Justru setelah udah malah saya dirangkul. Karena apa? Orang kaget, nggak biasa memelihara itu. Jadi akhirnya baru nyari. Kalau kita mau udah dari dulu, bukan nyari lagi, sudah biasa. Ya dibiasakan gitu oleh guru-guru kami, oleh lingkungan kami selama di Garut. Ya, ini saya tantang di sini berani ngazan awal. Mikir, padahal syariat loh. Dan itu sunnah ya, sunnah. Zaman Rasulullah SAW itu tiap hari, bukan teriak-teriak pakai tarhib, bangun, Pak Ibu, sudah waktu subuh, ya kan hanya lagu, nggak jelas. Kalau yang unik nih di Garut itu ada yang ngebanguninnya pakai azan. Setelah azan itu Pak Lurah yang turun, di absen warga masjid itu rame terus. Ustadznya tuh tinggal apa? Tugas saya tinggal ngimamin terus pembinaan. Yang absen tuh dari jam 3 di masjid Pak Lurah. Pak Lurah itu satu Pak Lurah di situ, dua jawara Pak. Itu kalau nggak datang tuh, misalkan ketemu di kelurahan, dimarahin Pak warga itu. Arisnya kemana Pak Arisnya? Wah, apalagi misalkan mohon maaf, kurang tidak mampu, udah gitu jarang ke masjid. Wah, habis sama. Ya perlu juga orang-orang sableng kayak begitu. Ya kata Imam cerita di saya di sini enak, enaknya lah, alhamdulillah lurahnya mendukung. Nggak mendukung gimana? Setelah azan awal dia nangkring di situ, di absen warga dia sebut namanya Pak. Penuh masjid, masjidnya gede penuh. Di absen Pak Lurah. Di sini sih nggak sampai gitu Pak ya. Bapak, baik, ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya, mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi semua itu kan sebenarnya karena bulan Ramadan itu menuntun kita baik, jadi baik. Nah, dalam perspektif Islam, dalam hal ini Al-Quran, mungkin ini lebih ke kajian karena saya biasa ngaji tafsir tematik. Baik dalam Islam itu, dalam Al-Quran, itu dikenalkan dalam beberapa istilah. Ya baik ya. Kalau Bapak berdoa untuk kebaikan biasanya minta apa Pak? Untuk anak-anak. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang gitu, rata-rata gitu ya. Ya Allah, jadikan istriku solehah, jadikan aku soleh, jadikan tetanggaku soleh, jadikan lingkunganku soleh. Ternyata apa Pak? Gara-gara doain begitu semua ganti nama. Arif soleh, Aisyah solehah. Ketika wah tetanggaku soleh dan solehah, iya ya. Baik kasih jalan soleh. Soleh 1, soleh 2. Kan itu mah.
Baik, ternyata Pak, ada yang artinya sama-sama baik dalam Al-Quran. Yang pertama nih, ada istilah toyib. Pernah dengar toyib Pak? Berapa bulan yang nggak pulang-pulang Pak? Itu Bang toyib Pak. 2 kali lebaran. Ya ternyata mencari segenggam berlian rupanya Bang toyib itu ya. Toyib, toyib. Orang Arab bilang toyib, toyib. Apa artinya toyib? Ya baik. Biasanya hubungannya apa dalam Al-Quran Pak? Yang paling lekat dalam ingatan kita. Berganding dengan kata apa? Halal. Halalan toyiban. Nah, apa bedanya halal dengan toyib? Beda. Halal status hukumnya, toyib efeknya. Kan gitu ya? Kambing halal, jeroan kambing halal. Buat yang hipertensi, bukan halal tetap, tapi masuk ke tubuhnya jadi nggak toyib gitu loh Pak. Maksain itu makan jeroan kambing, insya Allah teng gitu. Toyib nggak toyib. Sama seperti orang yang lagi sakit perut, cabe halal, makan cabe, toyib. Nggak toyib. Kecuali kata dokter Hembing, ingat Profesor Hembing dulu, Matu, itu katanya kalau orang lagi kena diare justru makannya makan cabai. Bukan makan, ditelan kayak pil, potong ujungnya 3, dicuci bersih, potong ujungnya, telan kayak pil, jangan dikunyah. Itu justru anti diare. Ya, saran Profesor Hembing. Ya, itu maksudnya toib, artinya baik ke fisik. Gitu Pak ya, baik kepada fisik. Ikan halal. Tapi bagi yang alergi, baru kena minyaknya aja Pak, ada yang gatalnya bisa seminggu. Kawan saya jangankan baru lihat aja Pak, nggak tahu heran itu sugestinya. Ya baru lihat aja, noel dikit aja tuh minyaknya katanya. Udah langsung Pak. Makanya di rumah itu dia kalau ada goreng ikan pisahin katanya minyaknya. Dipakai goreng ikan enggak? Soalnya dia apa? Saya doyan banget ikan, tapi kalau setiap menyentuh ikan apa saja, mau laut, mau ada ikan darat nggak Pak? Yang ada ikan di darat, ikan air tawar. Ikan laut, ikan darat nanti. Emang ada ikan darat? Ikan air tawar, apa ya pokoknya. Ikan apa saja itu mesti gatalnya bisa seminggu mending matanya. Wah, udah gini langsung. Toyib, halal, tapi nggak toyib. Jadi toyib itu berhubungan dengan fisik. Artinya gini, Islam itu sangat memerhatikan kebaikan fisik. Jadi salah kalau Islam tuh ngajarin takdir Allah, qadarullah, salah. Iya qadarullah, semua juga qadarullah. Rasulullah lihat suka paha kambing. Ternyata memang kambing itu lebih rendah kadar kolesterolnya ketimbang sapi. Gitu Pak ya. Soalnya kan kambing tuh identik dengan hipertensi. Enggak, kalau jeroannya iya. Tapi kalau dagingnya enggak, malah lebih bergizi ketimbang maaf, dalam tanda kutip itu lebih sehat ketimbang daging sapi. Kadar kolesterolnya itu. Itu kambing Pak ya. Ternyata begitu. Ya, yang biasa doyan kambing jadi ada listnya. Kalau jeroannya iya jedut maka jeroannya insya Allah. Kalau yang darah rendah silahkan itu. Toyib. Toyib. Maka kalau saya dengar ada beberapa riwayat, ini saya jadi ngiri sebenarnya Pak. Gak tahu kita bisa mengusahakan nggak Pak. Ini Rasulullah dan para sahabat itu perutnya lemped apa? Rata. Six pack kali ya. Berarti olahraga tuh. Rasulullah olahraga, umat olahraga. Berkuda itu makanya berkuda itu ternyata memang pas ini Pak. Ya olahraga berkuda itu. Kalau yang pernah berkuda itu kan pasti posisi tubuh nggak boleh seenaknya kan. Ternyata kita dilatih tegap begini, makanya naik kuda kan begini rata-rata. Kalau begini bisa merusak tubuh kita. Maka bayangin biasa begini, infanteri itu yang menyehatkan tubuh dengan memanah itu kan. Ini perlu kalau kena rematik mah. Ya kan ternyata pemanasan ini juga penting tuh Pak. Berarti mereka olahraga, artinya saya ngiri. Rasulullah para sahabat sampai segitunya Pak. Fisiknya terjaga banget, berarti kan makanannya terjaga banget, saumnya, ibadah, jadi berimbang semua. Oh iya, jadi enggak menontak dulu, apa aja dimakan. Enggak.
Jadi itu halalan thayyiban, itu syariat. Jadi mereka juga nggak sembarang. Makanya ngebayangin kalau pengurus masjid, kayaknya perlu juga ada gym kali pada masjid Pak ya. Belum ada ya? Gym masjid. Belum ada ya? Nah itu Pak belum ada Pak. Jadi apa Mak? Menyehatkan warga masjid. Itu yang ke masjid six pack semua Pak. Kan bayangan kok pakai jubah itu udah ya, tapi jangan mentang-mentang bajunya apa udah bagus semua, udah nggak pakai baju semua gitu. Karena supaya ototnya kelihatan. Pakai abaah semua lah seperti ini kan nggak kelihatan Pak. Masya Allah, saya ngebayangin warga masjid itu adere semua badannya, Masya Allah. Coba adere Pak lihat. Adere saya selalu lihat tayangan adere itu apa? Ngajarin toyibnya itu loh. Masya Allah, tertata banget. Jean-Claude Van Damme. Coba Pak lihat, mungkin ada kanal YouTube apa saya lihat di wawancara. Dia kan umurnya di atas 60, 63-an kalau nggak salah. Tua-tua. Tapi badannya masih seger ditanya. Dia sebenarnya tahu, saya sederhana mengikuti caranya kaum muslimin. Dan kagum pada Prophet Muhammad. Nggak ada kepentingan dengan agamanya kan. Tapi dia cara hidupnya itu ditiru. Toyib. Ya. Allah Subhanahu wa taala toyib, tapi kemudian ya badan toyib, kita fisik toyib kan belum tentu apa namanya perilakunya baik Pak ya. Karakternya baik. Karena orang belajar fisik, belajar silat untuk jadi preman ternyata. Belajar ilmu apa namanya kanuragan segala macam ternyata jadi preman. Itu kan jadi banyak. Maka kemudian kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu istilah khair. Khair, fisik baik, ya, karakter baik. Jadi khair itu karakter baik. Senyum baik, Pak. Baik. Jujur, baik. Sekarang saya tanya, senyum, jujur, tepat waktu disukai siapa, Pak? Semua suka. Bahkan koruptor punya karyawan harus jujur. Dia koruptor. Tapi kalau karyawannya nggak jujur, dipecat sama dia. Maling, bangsat, perampok sekalipun itu kan sama yang jujur seneng Pak. Lihat karyawan lihat anak buahnya kagak pernah senyum, marah dia, senyum sama gua lu. Dia senyum kan enak gitu. Artinya apa? Karakter baik semua orang suka. Itu ya, karakter baik semua. Maka dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal, ngajak yang baik-baik kan. Santun. Pak, mohon maaf, saya tidak mencela yang ngerokok demi Allah, bukan karena saya tidak merokok. Di Thailand apa di mana ada sosial eksperimen rokok yang disuruh anak kecil umur 4, 5 tahun, 6 tahun lah. Suruh minta api, saya mau ngerokok. Di tengah orang-orang yang lagi nongkrong ngerokok. Disisipin di sakunya surat. Kalau nanti dia ngomongin kamu gini, kasih surat itu. 100% Pak, semua yang lagi ngerokok, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, anak-anak muda, ketika dia anak, saya minta ini, minta apinya, saya mau ngerokok. Itu semua menasehati anak itu, jangan merokok. Merokok itu merusak kesehatan, akan menyebabkan penyakit jantung, wah, itu anak itu ditakut-takutin. Lihat gambarnya di rokok, jadi takut-takutin. Si anak tuh dia udah selesai dia ngomongin, jadi kamu jangan merokok, jangan, kamu masih kecil gini. Terus dikasih surat. Jika Anda memikirkan kesehatan orang lain untuk tidak boleh merokok, kenapa Anda tidak memikirkan kesehatan Anda? Jadi perilaku pada perilakunya itu rata-rata ya. Dari sosial eksperimen itu mereka begitu ke sini sambil mematikan rokoknya. Artinya apa, Pak? Oke. Jadi untuk kelakuan baik, karakter baik itu orang suka. Tapi percayaannya fisik bagus, senang kelakuan baik, mengaku itu kelakuan baik. Ada istilah gini Pak, ada universal truth. Bapak, kita makanya saya harus apa sih namanya? Kebaikan-kebaikan yang sifat universal. Mungkin Islam itu adanya di Eropa, adanya di Barat. Benar Pak, bukan berarti mereka beragama Islam. Islam maksudnya kebaikan yang diajarkan Islam bisa jadi ada di sana. Mereka tanpa mengenal agama Islam pun bisa.
Kayak saya misalkan menemukan kecerdasan IQ itu, ternyata di dalam Al-Quran ada. Jauh 14 abad yang silam sebelum Paul Stoltz merumuskan yang disebut dengan diversity quotient. Gitu. Di hadis Rasulullah SAW, di Sahih Bukhari juga ada gitu. Tapi dia baca hadis nggak? Enggak. Dia baca Quran enggak. Tapi dia merumuskan itu jadi seolah hal-hal yang baru gitu. Cerdas kan? Universal truth gitu. Artinya kebaikan-kebaikan yang seperti itu sifatnya universal. Ramah, santun, senyum. Senangnya ke Indonesia katanya ramah-ramah. Tuh, Islami kan? Islami. Bahkan dalam Islam itu senyum itu bisa disebut sodako. Jadi kalau banyak sodako, banyaklah senyum. Tapi jangan senyum sendiri, maksud saya gitu. Senyum-senyum sendiri jangan-jangan punya masalah dengan mental. Artinya apa? Belum tentu dia mentah. Yang ketiga, Islam mengenalkan di dalam Al-Quran itu ada istilah ma'ruf. Nah, apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu kebaikan yang diamalkan. Kenapa ya? Kalau khair sebatas senang, ngajak boleh, itu kan. Sholat, kamu ayo sholat. Bapaknya belum tentu sholat kan. Sholat loh, sholat. Ngajak, ayo sholat. Sama seperti di sekolah, ada ada pendeta, guru IPA, itu kalau giliran sholat Jumat, dia ke kelas, anak-anak kamu sholat Jumat. Bagus ibadah. Kamu jangan sampai tinggalin sholat Jumat. Itu guru Kristen. Ya. Nah, kalau yang diamalkan namanya apa? Ma'ruf. Maka Allah mengatakan dalam al-takum minkum ummatu yad'una il, bisa ngajak pada yang khair, tapi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau berani merintah orang pada kebaikan, nggak mungkin dia berani kalau nggak mengamalkan kebaikan itu. Misalnya ya, kita nyuruh anak sholat, kira-kira akan ngepek nggak kalau kita nggak sholat? Efeknya kecil. Saya punya pengalaman, ya artinya ini ilmu buat ilmu halir. Ngasih privat ngaji di Tanjung Priok, di perumahan Pertamina. Bapaknya itu malim di kapal Pertamina. Wah yang kaya lah, malimnya kaya. Di rumahnya peralatan deteksi Morse, nanti tahu, oh ini lagi ada kecelakaan, oh ini lagi minta tolong, tahu deh. Saya mau tahu titik-titik itu radio itu. Kalau ketika kalau saya kenal dua yang gunanya itu dari dua daerah, pertama di dua daerah yang tahu itu fanatik berislamnya kuat, belakangnya bayangan dulu, ya. Terus ada obrolan dengan si bapaknya, nampak pemahaman keagamannya luar biasa, koleksi bukunya luar biasa. Wah, akhirnya orang paham. Satu ketika saya datang menjelang maghrib, anaknya belum mandi, itu sedang dimarahi oleh bapak sambil bercekak pinggang begini. Ada kata-kata yang buat saya sampai nggak lupa itu. Kamu mau jadi kafir apa? Wah, kata kafir. Tadinya saya berus-nusan saja. Wah, berarti orang tuanya tegas dari anaknya, orang ibadah. Tapi setiap kali diajarin ngaji, Pak, cemberut, sholat tuh cemberut. Enak gak Pak ngajarin anak, posisinya manyun gitu. Satu ketika ini karena sering begitu, saya memendam kesal tuh anak. Udah, setelah sholat maghrib, hari ini kita nggak ngaji dulu dah. Wah, seneng. Wajahnya ceria itu. Ceria. Saya tanya, nama anaknya tuh Izul dan Ibnu. Ibnu kakak yang paling enggak. Ibnu dan Zulfikar. Izul panggilnya. Izul, kenapa setiap kali diajak sholat dan ngaji kok cemberut? Kayak nggak suka. Kakak salah apa? Dia enggak. Anak kayak ngasih tertatap-tatapan kayak drama itu. Gitu. Kak, buka pintu. Pintu pembatas dari ruang kita belajar dengan ruang keluarga. Pakai apa namanya sih namanya Pak? Kalau yang dari atas itu kan rolling door. Kalau yang geser door ya. Oh sliding. Saya mah sliding taunya kalau main sepak bola Pak, sliding tackle itu. Saya mah gitu aja kan geser door.
Apa namanya? Ya geser door, digeser. Ya soalnya digeser. Ya sliding ya. sliding door ya. Itu Pak kalau klek tambah di sini pakai exhaust, itu kedap suara Pak. Dari dalam maupun dari sini. Nggak kedengeran. Tapi kalau dibuka sedikit saja, suara sekecil apapun dari ruang keluarga itu terdengar Pak. Dibuka sama saya, nggak dibuka semua Pak. Klek. Cuma seberapa senti. Terdengar gelak tawa bapak dan ibunya. Wah, dulu tuh pas maghrib itu acaranya bakso itu. Bagi tosau. Ya, dia bagi tosau ya. Tahun 9, ngistar 94 lah. 93, 94. Loh. Saya ketahui kaget. Maksud kamu apa? Saya juga kaget juga. Ini kan masih perasaan nih baru sholat maghrib ini orang tua kok mau teriak apa anaknya. Ya itu ayah bunda. Dua-duanya nggak pernah sholat. Kita disuruh sholat, ayah bunda nggak pernah sholat. Nggak pernah kita ajak sholat berjamaah. Sekarang enggak. Kenapa ada kalau ada tamu aja disiapin buat ada tamu. Ini nggak pernah sholat. Tapi terakhir udah haji Pak, mudah-mudahan. Saya masih memantau itu kan, katanya udah haji. Dan bapaknya sudah wafat, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Baik, itu ma'ruf. Jadi satu tapi thayyib, dua khair karakter, yang tiga khair yang diamalkan namanya ma'ruf. Nah, ada yang keempat namanya ihsan. Nah, itu kan dalam Al-Qur'an banyak ya. Wabil walidaini ihsana. Ya kan? Wabil wal. Kata ihsan berulang. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa itu ihsan? Dialog Rasulullah di hadis Muslim yang populer itu, ketika Rasulullah SAW berdialog dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah yang bersih, tidak tampak orang yang bepergian jauh, gitu. Pokoknya orang asing aja gitu, tapi apa namanya tiba-tiba duduk di depan Rasulullah SAW, lututnya dikenakan ke lutut Rasulullah SAW. Sahabat yang sebelahnya itu merasa berat tuh, Pak, karena dapat wahyu. Tiba-tiba bertanya tentang tiga hal. Iman, Islam, dan ihsan. Ya itu kan. Lalu yang terakhir itu Rasul ditanya apa itu ihsan. Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kalau kebaikan itu sudah mengkristal, mau dilihat kagak dilihat, nampak tidak nampak, kecil tidak kecil itu ihsan. Dia selalu yakin bahwa setiap dia melakukan kebaikan itu cuma satu, pasti Allah melihat. Bukan harus Pak RT yang melihatnya atau calon mertua melihatnya. Begitu tidak dilihat lagi, tidak dilakukan. Bisa saja kamu melakukan kebaikan hanya itu saja gitu kan. Karena pengen didengar, karena pengen dilihat, karena pengen dipuji, bisa saja kan. Tapi kalau niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, dia tidak akan lelah melakukan. Itu kenapa? Karena targetnya cuma satu, Allah. Itulah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Di kantor itu kalau dilihat disaksikan sama pejabat apa nama atasan-atasan ini kerja sergap itu. Tapi kalau nggak ada atasan, tapi kan apa? Dibikin CCTV. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Memang ya sekarang nggak ngelihat, tapi nanti record jadi dibuka sama dia pasti melihat. Kurang lebih gitu lah, Pak. Sekarang teknologi sekarang bisa menjelaskan banyak hal gitu, tentang hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kamu menyembah Allah seolah kamu melihat dia, kalaupun kamu tidak melihat dia, pasti melihat. Itu ihsan. Nah, yang terakhir, Pak, yang bisa mengumpulkan thayyib, khair, ma'ruf, dan ihsan sekaligus pada dirinya disebut sholih. Maka kan kita doakan apa? Ya Allah, jadikan saya adalah suami yang soleh. Nggak sebut suami yang thayyib, khair, nggak usah. Kenapa? Soleh itu kepribadian atau kebaikan yang mengumpulkan thayyib, khair, ma'ruf, dan ihsan sekaligus. Maka tengoklah Pak. Maka orang tidak mungkin disebut soleh kecuali berdampingan dengan iman. Betul Pak? Tidak mungkin disebut beriman kalau tidak melahirkan amal soleh. Mbak, dua sisi mata uang. Jadi jangan bilang, dia mah soleh banget. Itu tidak beriman.
Itu mah dia mah apa namanya, walaupun dia suka mabok, nggak pernah sholat, tapi dia mau masih beriman. Bisa ngomong begitu nggak Pak? Kalau lihat 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 beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina amanu wa amilus sholihat", maka sebenarnya kita tidak boleh sembarangan dia beriman tapi tidak soleh, dia soleh tapi tidak beriman. Tidak bisa. Itu yang diskusi saya waktu di Batan Indah. Ya baik Pak melakukan ini. Ada apa namanya Thomas Alva Edison kurang apa dia baik dia menciptakan yang bermanfaat bagi umat Islam. Dia pasti masuk surga. Surga versi agamanya ya. Tapi kalau kita mengklaim begitu salah. Kalau mau begitu justru Rasulullah SAW mungkin akan meminta tiket surga untuk siapa Pak? Pamannya toh. Betul Pak? Abu Thalib kan? Tapi kenapa Rasul menangis? Karena tidak sempat sesaat sebelum ajalnya di tahun berapa tuh? Ini masih tahun ke-10 kenabian itu ya. Rasulullah SAW sempat aman ucapkan la ilaha illallah supaya itu akan jadi saksi. Sempat ya orang lagi sekarat. Tapi di situ bersamaan dengan Rasulullah ada Abu Jahal dan teman-temannya mengganggu. Mereka tahu banget tuh orang lagi sekarat itu seperti apa. Apa kamu mau mengkhianati agama nenek moyangmu? Kembali lagi pada agama mengkhianati agama karuhun gitu. Dan itu tatapan terakhir mengatakan tidak. Kemudian wafat. Rasul nangis, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dia baik banget. Nyawa dikasih buat saya gitu kurang lebih ya. Tapi apa Pak? Kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena dia jelas-jelas memilih jalan kemusyrikan. Itu pamannya Rasul. Ya kan? Jadi artinya apa? Kita tidak menyebut surga dan neraka, ini memang surga dan neraka hak Allah, tapi begitulah sikap Rasulullah, sikap Allah terhadap Rasulnya saja begitu. Yang kemudian kita mengklaim surga buat orang lain yang jelas-jelas tidak muslim. Kebaikannya tidak dekat dengan Rasul, tidak ngebelain Rasul, jauh dengan Rasul, mungkin tidak kenal dengan Rasul. Yang dekat dengan Rasul, bahkan ngasih nyawanya untuk Rasul, pun Rasul ditegur itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah jelas konsepnya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang beriman pasti melahirkan amal soleh. Yang beramal soleh itu nggak mungkin disebut amal soleh kecuali beriman. Nah kalau dia berbuat baik banget tapi tidak beriman, kebaikan. Budi pekerti saja kita sebutnya Pak ya. Hamka itu sempat, Profesor Hamka itu bertetangga dengan non-muslim, Kristen. Sempat menangani psikologi putranya, dibantu oleh, sehingga akhirnya mereka sangat bersahabat itu. Sangat bersahabat. Ketika Hamka di penjara 2 tahunan di rezim Soekarno itu, dia mengunjungi rutin. Mengunjungi rutin. Istrinya, keluarganya disupport, bukan hanya disupport bukan hanya disupport mental, Pak. Tetapi apanya, Pak? Disuplai. Baik. Tapi dia tahu kalau Hamka tuh baik tapi tidak akan mengucapkan selamat tahun. Tahu Pak, tahu. Selamat tahu dia. Tapi ketika meninggalnya apa? Dia hanya sedih. Hanya itu tidak bisa apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia belum masuk Islam, itu saja. Sama seperti halnya saya dengan sahabat saya Henry, Buddha, Chinese, Buddha orang Serpong itu. Kalau disebut baik, baik banget Pak. No, karyawannya Muslim semua. Kalau minta karyawan orang Islam semua. Cuman dia belum dapat hidayah. Kakaknya mau masuk Islam. Kalau ngundang ceramah, kita diundang ceramah. Pacaran nih, menraktir teman-teman. Sorry undang lo. Gue kagak mau aja kecuali lu datang ceramah sini. Leket. Biasanya beda agama gitu. Ini baik banget, meninggal. Ya kita cuma bisa ngirim. Apalagi malah lagi pas Covid meninggalnya kecelakaan gitu. Saya bilang ke teman-teman, ya kita tidak bisa mendoakan dia karena tidak ada urusan dengan agamanya gitu. Hanya bilang, kita tahu dia orang baik, selesai. Mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan. Itu aja kan yang misalnya normatif saja gitu. Kenapa? Kita tidak ada bisa bersentuhan dengan agamanya. Allah ampuni, nggak bisa karena Tuhannya bukan Allah gitu. Jadi salah sambung itu, salah kanal ya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala perbuatan baik versi Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala
menuntun kita semua menjadi bapak-bapak yang baik, warga yang baik, warga masjid yang soleh gitu kan, punya istri yang solehah, punya anak yang soleh dan solehah, punya tetangga yang soleh, punya pemimpin juga yang soleh. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.